Baik, saya lanjutkan mengenai materi obligasi. Jadi obligasi ini merupakan salah satu jenis kewajiban jangka panjang ya yang merupakan bukti bahwa penerbit obligasi punya utang kepada pemegang obligasi atau pembeli obligasi. Nah, untuk jenisnya obligasi ada obligasi seri, sinking fund, kemudian obligasi atas nama, atas unjuk, kemudian obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Nah, beberapa istilah mengenai obligasi dapat dilihat di bawah ya. Ada istilah nilai nominal, nilai jatuh tempo, bunga obligasi, dan tanggal bunga. Nah, mungkin saya percepat saja untuk perhitungan pencatatan transaksi obligasi. Di sini ada contoh, ada sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi senilai 120 juta. Menerbitkan obligasi artinya dia menjual surat obligasi kepada pihak lain. Ya, jadi dia menjual obligasi artinya mengakui adanya utang kepada pihak lain. Nominalnya 120 juta. Bunga 10%, jangka waktu 12 tahun. Kemudian tertanggalnya di 1 Januari 2009. Nah, pembayaran bunga setahun 2 kali, tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Artinya di sini untuk tanggal penerbitan obligasi dan tanggal pembayaran bunga pertama itu sama ya. Jadi tanggal 1 Januari itu kita terbitkan obligasi, kemudian di tanggal 1 Januari tahun berikutnya itu bayar bunga kedua. Bunga pertamanya kapan? 1 Juli. Nah, kemudian yang pertama harus kita lakukan apa? Kita perlu mencatat munculnya obligasi tersebut, yaitu pada saat kita menerbitkan obligasi di tanggal 1 Januari 2009. Gimana jurnalnya? Ya, cukup dengan menjurnal nominal obligasi seperti yang saya sampaikan di awal. Karena kita jual obligasi, otomatis kita dapat kas. Kasnya senilai 120 juta. Debit. Kemudian yang dikredit adalah utang obligasi senilai 120 juta. Itu saja pada saat 1 Januari. Berikutnya, pada saat pembayaran bunga pertama kali. Kapan? Tanggal 1 Juli 2009. Gimana rumus bunga? Sudah saya sampaikan di awal. Itu sama dengan rumus Wessel, bunga Wessel, yaitu nominal dikalikan persentase bunga dikali periodenya. Ya, nominalnya 120 juta dikalikan tingkat bunganya 10%, periodenya mulai dihitungnya dari 1 Januari sampai 1 Juli 2009, yaitu ada 6 bulan, 6 per 12, sehingga bunga pertama kali yang harus dibayarkan adalah 6 juta. Ya, kita lihat jurnal yang di bawah, mencatat pembayaran bunga untuk 6 bulan, debitnya biaya bunga 6 juta, kreditnya kas 6 juta. Itu membayar bunga pertama kali. Bayar bunga kedua gimana Bu? Sama, nanti di 1 Januari 2010 karena periodenya 6 bulan, jadi debit biaya bunga, kreditnya kas 6 juta. Sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian langsung jurnal pada saat obligasi dilunasi tanggal 1 Januari 2021 ya. Karena jangkanya 12 tahun, jatuh temponya 2021. Debitnya adalah utang obligasi, kreditnya kas senilai nominal obligasi saja, tanpa ditambah bunga, tanpa ditambah utang bunga, biaya bunga, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau saya buatkan periodenya ini kira-kira seperti ini. Saya terbitkan obligasi di 1 Januari 2009, berarti 1 Januari 2009 kita jurnal, 1 Juli 2009 kita bayar bunga pertama kali, itu juga kita jurnal ya, berapa? 6 juta untuk periode 6 bulan. Kemudian bunga yang kedua kapan? 1 Januari 2010, periode berikutnya. Berapa? 6 juta juga, periodenya 6 bulan. Bunga ketiga kapan? 1 Juli 2010 dan seterusnya sampai dengan nanti bunga ke-24 ya, karena setahun 2 kali. Ya, kira-kira seperti itu untuk obligasi yang penerbitannya tanggal penerbitannya sama dengan tanggal pembayaran bunga. Bagaimana jika ada kasus penerbitan obligasi tanggalnya tidak sama dengan tanggal penerbitan bunga? Misal, saya terbitkan obligasi tanggal 1 Maret, boleh nggak? Boleh. Sementara tanggal pembayaran bunganya 1 Januari dan 1 Juli. Sehingga ada jeda tanggal antara penerbitan dan tanggal pembayaran biaya bunga. Misalnya di sini 1 Januari dan 1 Juli ya, kita terbitkan obligasinya di 1 Maret. Artinya dari tanggal 1 Maret sampai 1 Juli itu ada hak bunga pembeli selama 4 bulan. 1 Maret nih saya jual, berarti obligasi sudah bukan milik saya, dalam arti saya sudah berkewajiban bayar bunga.
ya, mulai 1 Maret sampai 1 Juli. Itu adalah pembayaran bunga pertama kali 4 bulan. Kok enggak 6 bulan? Iya, karena 1 Januari sampai 1 Maret kan masih jadi milik saya obligasinya. Jadi saya nggak perlu bayar. Ketika saya jual di 1 Maret, sudah mulai dihitung ada biaya bunga, ya. Jadi saya keluarkan utang, berarti konsekuensinya saya sudah punya beban atau biaya bunga. Nah, kemudian coba kita hitung. Di tanggal 1 Maret ketika saya menjual obligasi kepada pihak lain, berarti saya dapat kas. Kasnya berapa? 122 juta. Ini masih menggunakan soal yang sama ya dengan tadi. Jadi nominalnya ada 120 juta, tapi kas yang saya terima 122 juta. Dengan rincian yang dikredit ya, utang obligasinya sebesar nominal 120 juta. Kemudian ada selisih 2 juta, ini adalah utang bunga. Ya, jadi 2 juta ini dari tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, di mana obligasi ini masih ada di tangan saya, belum ada di tangan pembeli. Nah, kemudian tanggal 1 Juli pada saat pembayaran bunga yang pertama, kita mendebet pembayaran bunganya ya, kita mengkredit kas 6 juta. Rinciannya adalah debitnya utang bunga yang dari periode 2 bulan tadi 2 juta dan biaya bunga di periode berjalan dari 1 Maret sampai 1 Juli 4 juta, sehingga total kas yang dibayarkan adalah 6 juta. Nah, kalau kira-kira mau dirinci seperti ini ya, ini sebenarnya sudah memperjelas skema yang saya gambarkan tadi, cuma ini hanya sebagai tambahan saja. Jadi dari 1 Januari sampai 1 Juli ya, ini adalah periode pembayaran bunga 1 Januari 1 Juli 1 Januari 1 Juli itu adalah pembayaran bunga. Ketika ternyata kita terbitkan obligasinya di 1 Maret, berarti kan ada jeda waktu antara 1 Maret sampai 1 Juli ya, itu adalah ada 4 bulan di mana obligasi tersebut sudah ada di tangan pembeli. Artinya kita sudah terkena kewajiban membayar biaya bunga. Nah, jadi kemudian untuk jika ditanya berapakah biaya bunga kedua yang harus dibayar di tanggal 1 Januari tahun berikutnya, berarti 6 bulan. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai obligasi. Nanti saya harap soal latihannya dikerjakan ya. Ada 2 soal. Untuk kasus CV Amarta dan kasus Bintang Jaya. 3 ya, PT Amarta, Bintang Jaya, dan soal terakhir di slide terakhir ya, saya harap coba dikerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.